Itu untuk kaki-kakinya di bagian roda sudah terpasang velg ya dengan merek Regnar. Jadi velg Regnar ini membantu sekali untuk para pengusaha bus seperti Alcoa atau Regnar. Jadi untuk perputaran udara di dalam velg lebih dingin ya jika menggunakan velg aluminium. Kemudian untuk pemakaian roda pun juga yaitu menggunakan kaca single glass. Jadi cukup enak sekali teman-teman untuk jarak pantaunya sampai ke belakang pun tanpa terhalang oleh bando ya di bagian tengahnya, jadi bisa los menggunakan kaca single glass. Senantiasa terdepan bersama Adi Putro, dan ingat apapun sasisnya, karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat siang teman-teman Adi Putro Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Oke, siang ini saya akan mereview ya. Ini adalah bus yang ditunggu-tunggu dari PO asal kota Bengkulu. Dan kalau kita lihat dari kejauhan, para kru sudah datang ya. Kelihatannya mereka lagi santap siang. Dan ini juga dari ownernya sudah membawa bis buatan Laksana yang dibawa untuk mengangkut para driver ya teman-teman. Jadi siapa lagi kalau bukan dari PO San ya. Jadi ownernya pun sudah hadir untuk melakukan pengecekan. Beliau juga cukup terkenal ya di antara pengusaha otobus yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Sani ya. Jadi selamat datang buat Bang Sani di Adi Putro. Dan kita akan lihat ke dalam ya. Kita akan review seperti apa sih persiapan sebelum bis ini keluar dari karoseri Adi Putro teman-teman. Nah, di depan kita ini sudah siap ya, sekitar ada 6 unit dan akan keluar. Yuk ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adi Putro sampai habis, karena akan bakal viral ya. Jadi ada 6 unit dari PO San. Ini dia teman-teman, jadi ada 6 unit ya akan siap rilis hari ini. Dan dari segala perlengkapan kesiapan sudah selesai. Dan dari 6 unit ini yaitu menggunakan sasis dari Mercy 1526 ya teman-teman, yang sudah dikombinasi dengan air suspension buatan karoseri Adi Putro. Dan dengan bodi MHD yang akan segera siap rilis ya teman-teman. Dan untuk bodi eksteriornya masih tetap sama dengan unit sebelum-sebelumnya, dimana menggunakan bodi berwarna silver ya sebagai warna dasar, kemudian yang dikombinasi dengan livery yang menjadi livery milik dari PO San ini dengan ciri khas yaitu adanya pohon di bagian belakang ya, samping kanan kiri. Ini ada pohon kelapa yang menjadi ciri khas dari PO San, kemudian ada tulisan San yang artinya Siliwangi Antar Nusa yang disingkat dengan kata San ya. Kemudian ada logo San di bagian depan kanan kiri samping ya teman-teman. Nah, yang menjadi ciri khas yaitu SDV 3++ ya, dimana PO San menjadi pelopor menggunakan selendang Voyager ini yang dipadukan dengan lampu bagian selendang depan ya teman-teman. Namun yang untuk selendang panjang ke belakang tidak terpasang, polosan ya teman-teman.
Dan ini menjadi identitas juga sebagai milik Peosan ya, pencetus ide untuk selendang SDV 13 Plus ini. Dan banyak juga yang memakai selendang seperti milik Peosan ini, diantaranya ada Gunung Harta, kemudian ada Palala, banyak lagi ya, ada Gunung Harta juga ya teman-teman, yang merah, yang sekarang semakin viral ya, karena memang terlihat untuk kaca sampingnya menjadi lebih polos ya, menjadi lebih mewah. Dan banyak sekali juga stiker-stiker yang dipasang, yaitu dengan adanya oli dari mobil Delvac, kemudian seat by AMG dari Kota Malang ya. Dan kita akan lihat untuk tampilan eksterior bagian belakangnya hanya bertuliskan tambahan tulisan Siliwangi Antar Nusa ya. Kemudian ada tiketing online dengan aplikasi Busit ini teman-teman. Dan untuk di bagian bumper polosan ya, tidak ada tambahan knalpot ataupun sensor parkir ataupun kamera parkir teman-teman. Yang menjadi kelebihan dari unit ini yaitu untuk kaki-kakinya di bagian roda sudah terpasang velg ya dengan merek Regnar. Jadi velg Regnar ini membantu sekali untuk para pengusaha bus seperti Alcoa atau Regnar. Jadi untuk perputaran udara di dalam velg lebih dingin ya jika menggunakan velg aluminium. Kemudian untuk pemakaian roda pun juga lebih awet ya teman-teman untuk masa pemakaiannya. Oke teman-teman, seperti apa sih dalamnya kita akan lihat sekarang dan kita akan masuk ya. Spek interiornya, kemewahannya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam bis milik Peosan ya. Jadi ada 6 unit. Saya memilih salah satu bis yang memang sudah siap ya, dan bisa saya review. Dan kita mulai dari depan. Ini adalah tampilan dari dashboard dan setir dari 1526 ya teman-teman, dimana dashboardnya masih standar ya, tanpa dibungkus, namun sudah dikombinasi dengan wood panel berwarna coklat tua teman-teman. Dan yang membedakan ini adalah tombol ya untuk leveling valve, untuk air suspensionnya Adiputro ya, jadi bisa naik turun. Dan ini adalah tampilan setir ya, sudah palang 4 dari Mercy 1526. Dan AC yang digunakan yaitu kalau kita lihat dari panel AC nya ini dari Songxi ya teman-teman. Jadi Peosan memang banyak sekali menggunakan AC dari Songxi ya, untuk dari 6 unit yang akan siap keluar kali ini. Dan kita akan bahas untuk spek interior lainnya. Bagian depan terdapat fasilitas yaitu speaker tambahan model pameran ya, yang saat ini sangat booming sekali, yang berada di bagian atas driver dan bagian atas dari kernet ya teman-teman. Jadi tampilannya kali ini Bang Sani mengusung untuk varian bagian depan, tampilan depannya yaitu menggunakan kaca single glass. Jadi cukup enak sekali teman-teman, untuk jarak pantaunya sampai ke belakang pun tanpa terhalang oleh bando ya di bagian tengahnya, jadi bisa los menggunakan kaca single glass. Dan di bagian depan kalau kita lihat ini ada kamera CCTV ya, jadi di bagian depan di tengah satu, di kiri atas kernet ada satu, kemudian di bagian belakang ada 2 titik ya teman-teman. Jadi bis ini dilengkapi dengan CCTV. Dan kita juga akan bahas ini dari bangkunya ya. Kemarin PR Sukun juga sudah menggunakan bangku dari AMG. Kali ini 6 unit Bang Sani mempercayakan
seatnya menggunakan dari AMG kembali ya teman-teman. Jadi semua menggunakan AMG dengan menggunakan kain MBTEK yang dikombinasi dengan kain Bludru ya teman-teman, yang dilengkapi juga dengan seat belt dan adanya armrest ya di bagian sisi gangway. Dan tadi saya lihat dan saya hitung total bangkunya ada sekitar bangkunya tadi saya hitung ada 42 ya, dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan dengan menggunakan spek interior berwarna krem yang dikombinasi untuk rak ductingnya sudah full sampai ke belakang di bagian kiri, dan di bagian kanan ini putus sampai pilar pintu ya, yang dikombinasi juga dengan menggunakan tutupan ducting. Dan untuk lantainya ini menggunakan karpet dari Exmark ya, motif kayu. Kemudian untuk dindingnya juga disamakan menggunakan karpet dinding menggunakan merek Exmark. Kemudian ada lampu variasi ya di bagian heater kanan dan kiri dari depan sampai ke belakang. Dan dari bangkunya kita lihat ini ada pegangan tangan ya di bagian sandaran. Kemudian adanya juga footrest ya di setiap bangkunya. Oke, saya akan coba duduk. Nah, jadi cukup nyaman sekali ya teman-teman untuk jarak jauh, dan besi ini rencananya akan digunakan untuk akap ya. Saya masih belum tahu untuk jurusannya, dan kita akan coba untuk footrestnya. Nah, jadi fungsinya seperti ini teman-teman. Dengan saya yang tinggi sekitar 175 cukup nyaman sekali ya. Nah, dengan jarak pandang saya berada di belakang dekat toilet. Jadi kalau kita lihat masih bisa ya melihat ke depan dengan kaca single glass. Dan jaraknya ini cukup nyaman sekali teman-teman. Dan setelah tadi saya mencoba bangku yang cukup nyaman ya, dengan total bangku ada 42 seat. Dan di bagian belakang kalau kita lihat ini ada space ya yang bisa digunakan untuk tempat tidur sopir ya. Jadi ini adalah bagian tambahan yang sudah dimodifikasi oleh Bang Sani ya, dimana tempat ini bisa digunakan untuk tempat tidur driver ya, karena mungkin ada 2 driver yang siap mengantar selama perjalanan. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada lampu khusus ya yang bertuliskan hanya digunakan saat bus berjalan. Nah, ini adalah toilet yang sengaja memang dipesan dengan adanya tambahan lampu ya sebagai petunjuk untuk para penumpangnya. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa sih. Dan yang digunakan yaitu toilet standar ya dari karoseri Adiputro. Tampilannya seperti ini. Ada wastafel, ada bak toiletnya juga, ada kloset juga, dan ada shower teman-teman. Nah, jadi cukup mewah sekali. Dan untuk bangku paling belakang menyisakan jarak untuk pintu ya dan menuju ke toilet. Teman-teman, jadi ini adalah spek yang dipesan oleh Bang Sani untuk 6 unit 1526 yang sudah dikombinasi dengan air suspension buatan karoseri Adiputro. Dan di bagian depan tadi ketinggalan ya, ada TV yang digunakan sebagai fasilitas tambahan untuk penumpang agar bisa menonton ya saat perjalanan. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sukses selalu buat Bang Sani selaku owner dari PO Siliwangi Antarnusa yang biasa kita kenal dengan nama PO San ya. Semoga maju terus bersama Adiputro, dan kedepannya akan kita tunggu lagi kejutan-kejutan kiriman sasis ya dari Pak Haji selaku owner juga. Bang Sani, terima kasih untuk semua yang diberikan kepada karoseri Adiputro sampai saat ini. Oke teman-teman,
senantiasa terdepan bersama Adi Putro, dan ingat apapun sasisnya, karoserinya tetap Adi Putro.